Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini materi kita adalah tentang penulisan karangan ilmiah. Karangan itu secara garis besar itu terbagi dari 3, yaitu ada yang namanya karangan ilmiah, karangan semi ilmiah, dan karangan non ilmiah. Kita akan membicarakan adalah penulisan karangan ilmiah. Bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam bahasa sebuah karangan ilmiah adalah: pertama, menggunakan bahasa Indonesia ragam tulis. Yang kedua, menggunakan bahasa formal. Yang ketiga adalah bertolak dari gagasan atau ide. Yang keempat adalah bersifat objektif. Yang kelima adalah bermakna lugas. Yang keenam adalah menggunakan kalimat yang hemat. Yang ketujuh adalah menggunakan kalimat yang lengkap, dan yang kedelapan adalah bersifat konsisten. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian-bagian tersebut dengan contoh. Kita bicarakan yang pertama, yaitu bahasa Indonesia ragam tulis. Bahasa Indonesia ragam tulis itu tergolong ke dalam ragam berbahasa formal, yaitu menggunakan kosakata baku. Apa yang dimaksud dengan kosakata baku? Kosakata baku adalah kata yang digunakan sesuai dengan aturan atau kaidah berbahasa yang sudah ditentukan sebelumnya. Penggunaan kata baku ini biasanya digunakan untuk pengungkapan bahasa yang bersifat resmi. Berikan contohnya begini ya. Kalau pada ragam tulis, ragam formal, atau ragam baku, kata yang digunakan adalah bekerja, bukan kerja. Kalau kerja itu biasanya digunakan pada ragam lisan, non formal, dan non baku. Ada lagi ya, kata yang biasanya digunakan dalam lisan, non formal, dan non baku. Ada kata jual, kata enggak, tak, nulis, emang, ketimbang, bilang, bikin, dan sebagainya. Seharusnya kalau di dalam ragam tulis atau ragam formal atau ragam baku itu menggunakan kata menjual, tidak, jadi bukan enggak ya, menulis, memang, daripada, berkata, membuat, dan sebagainya. Nah, jadi penggunaan awalan itu harus lengkap, jadi tidak bisa dihilangkan jika seharusnya memang menggunakan awalan. Yang berikut adalah bahasa yang digunakan dalam karangan ilmiah yang berupa bentukan kata. Bentukan katanya itu harus menggunakan bahasa formal, jangan non formal. Biasanya kalau non formal pada ragam tidak resmi atau dalam ragam lisan menggunakan kata diketemukan, legalisir, realisir, ketabrak, pagelaran, metode, merubah. Itu adalah pilihan katanya non formal atau tidak baku, karena yang standar atau yang formal itu seharusnya adalah ditemukan, bukan diketemukan. Legalisasi, bukan legalisir. Realisasi, bukan realisir. Tertabrak, bukan ketabrak. Pergelaran, bukan pagelaran. Metode, bukan metode. Mengubah, bukan merubah. Yang berikut, bahasa dalam karangan ilmiah yang harus kita ketahui adalah bahwa bahasa itu bertolak dari gagasan atau penekanan diarahkan pada gagasan atau hal-hal yang diungkapkan, bukan pada hal yang lain. Nah, misalnya ya, kalau kita membuat apa yang ingin kita tekankan itu diletakkan di awal kalimat, dan yang seharusnya subjek predikat harus jelas. Misalnya pada kalimat ini nih, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa membina anak berbakat sangat penting. Di situ tidak jelas subjeknya, sehingga subjek harus jelas. Jadi harusnya perbaikannya begini: dari uraian tadi, penulis menyimpulkan bahwa membina anak berbakat sangat penting. Nah, jadi kalau pada kalimat sebelumnya itu subjek tidak jelas ya. Jadi ketika kita bertolak dari gagasan, kalau kita ingin menjelaskan subjeknya, itu sebutkan dengan jelas. Ciri yang berikut dari bahasa dalam ragam ilmiah adalah bersifat objektif, bukan subjektif.
Apa yang dimaksud dengan bahasa bersifat objektif? Bahasa yang bersifat objektif adalah mengenai keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi atau pendapat atau pandangan pribadi. Sebaliknya, kalau bersifat subjektif itu mengenai atau memuat pandangan atau perasaan sendiri, tidak langsung mengenai pokok atau hal yang lain. Nah, oleh karena itu kita harus bersifat objektif pemilihan bahasanya. Misalnya yang objektif itu begini ya. Dari paparan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. Nah, kalau subjektif begini, dari paparan tersebut kiranya dapat disimpulkan sebagai berikut. Nah, kata kiranya itu tidak objektif karena itu mengandung pandangan yang lain. Jadi kata-kata yang sering membuat kalimat itu menjadi subjektif seperti betapa, seandainya, sekiranya, seandainya, dan sebagainya itu tidak boleh digunakan di dalam bahasa karangan ilmiah. Ciri yang berikut dari bahasa dalam karya ilmiah adalah bersifat lugas atau tidak ambigu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah tidak menimbulkan tafsiran ganda. Misalnya begini ya, SPP mahasiswa baru naik. Nah, ini kan bingung. Yang naik tuh SPP mahasiswa baru kah atau SPP mahasiswa baru naik? Jadi itu ada dua makna. Oleh karena itu harus jelas. Untuk jelas itu bisa Anda berikan koma misalnya ya. SPP mahasiswa baru naik, berarti itu seluruh mahasiswa. Tapi kalau SPP mahasiswa baru naik, berarti yang naik itu adalah khusus SPP mahasiswa baru. Nah, itu menunjukkan seandainya tidak ada koma, maknanya itu bersifat ambigu. SPP mahasiswa baru naik, ya itu kan bersifat ambigu. Apakah hanya yang naik itu SPP mahasiswa baru saja atau semuanya? Yang berikut adalah ciri bahasa dalam karya ilmiah adalah bersifat ilmiah atau tidak mubazir. Nah, dalam hal ini sebaiknya kita jangan menggunakan kata yang berlebihan atau maknanya tumpang tindih. Misalnya saling pukul memukul. Gunakanlah cukup salah satu, saling memukul atau pukul memukul. Karena kalau saling pukul memukul, makna kata saling itu sudah menunjukkan saling, pukul memukul juga menunjukkan makna saling. Jadi cukup pilih salah satu. Misalnya lagi pada kata misalnya, contohnya, cukup salah satu. Misalnya lagi pada kata adalah merupakan, cukup salah satu. Ada lagi naik ke atas, turun ke bawah, cukup salah satu. Karena naik pasti ke atas, jadi gunakanlah kata naik saja atau ke atas saja. Karena turun pasti ke bawah, gunakan salah satu, turun saja atau ke bawah saja. Demikian juga apabila kata-kata yang ternyata maknanya mirip tapi bukan keduanya, cukup salah satu. Misalnya lagi sangat cantik sekali. Nah, jadi cukup satu saja, sangat cantik ya atau cantik sekali. Itu namanya penghematan pada penggunaan kata. Yang berikut bahwa ciri bahasa dalam karangan ilmiah adalah menggunakan kalimat lengkap. Apa yang dimaksud dengan kalimat yang lengkap? Kalimat yang lengkap apabila subjek predikatnya itu jelas. Jadi yang wajib di dalam sebuah kalimat ada itu adalah subjek predikat. Sedangkan objek, keterangan, dan pelengkap itu boleh ada, boleh tidak ada. Tapi kalau di dalam sebuah kalimat tidak ada subjeknya atau tidak ada predikatnya, berarti itu kalimatnya tidak lengkap. Nah, misalnya ya, pada diri manusia memerlukan bahasa sebagai alat komunikasi. Nah, kalau kita analisis, kalimat itu memiliki pola keterangan, predikat, objek, dan keterangan. Subjeknya tidak ada. Kenapa subjek tidak ada? Karena pada awal kata itu ada kata pada, sehingga mengaburkan subjek. Oleh karena itu bisa kita perbaiki menjadi manusia memerlukan bahasa sebagai alat komunikasi. Manusia itu subjek, memerlukan predikat, bahasa objek sebagai alat komunikasi keterangan. Nah, kenapa pada kalimat sebelumnya subjeknya tidak ada? Karena menggunakan kata depan di depan subjek sehingga kalimat itu menjadi subjeknya tidak jelas.
Yang terakhir, ciri dari bahasa dalam karangan ilmiah adalah bersifat konsisten atau tak ajas atau aja. Contohnya ya, pada sebuah kalimat, perlucutan senjata di wilayah Lebanon Selatan itu tidak penting bagi pejuang Hizbullah. Untuk mereka, yang penting adalah pencabutan embargo senjata. Kalimat itu tidak konsisten karena penggunaan kata bagi dan untuk. Bagaimana caranya supaya konsisten? Bisa kita ubah menjadi kalimat sebagai berikut. Perlucutan senjata di wilayah Lebanon Selatan itu tidak penting bagi pejuang Hizbullah. Titik. Bagi pejuang Hizbullah atau bagi mereka, yang penting adalah pencabutan embargo senjata. Jadi bagi mereka akan berbeda maknanya dengan untuk mereka. Oleh karena itu harus konsisten kalimat tersebut, baik dari segi pilihan kata maupun dari segi maknanya. Selanjutnya kita bicarakan tentang unsur mekanik dalam karya ilmiah. Unsur mekanik tersebut adalah ejaan dan tanda baca. Ejaan dan tanda baca sangat penting di dalam sebuah tulisan karya ilmiah. Oleh karena itu, Anda harus memahami yang pertama, hubungan ejaan dan tanda baca terhadap makna kalimat, hubungan ejaan dan penghematan pengungkapan, dan hubungan unsur ejaan dan tanda baca yang perlu mendapat penekanan atau perhatian. Jadi Anda harus hati-hati dan harus dapat menggunakan tanda koma, tanda hubung, tanda pisah, tanda titik dua, tanda titik koma, tanda petik tunggal, tanda kurung, huruf kapital, huruf miring, huruf tebal, penomoran, dan sebagainya. Untuk menguasai hal tersebut, Anda bisa membaca buku Ejaan Bahasa Indonesia yang disingkat dengan EBI. Yang sebelumnya itu namanya EYD, Ejaan yang disempurnakan. Sekarang menjadi EBI, Ejaan Bahasa Indonesia. Yang berikut kita bicarakan adalah jenis karya ilmiah. Ada istilah yang disebut dengan karya ilmiah akademik. Karya ilmiah akademik adalah karya ilmiah yang disusun berdasarkan hasil pengamatan, penelitian, kajian, dan peninjauan terhadap bidang ilmu tertentu dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Nah, ini berbeda dengan karya non ilmiah ya. Jadi kalau non ilmiah itu bukan berdasarkan hasil pengamatan, biasanya itu ditambahkan dengan imajinasi atau khayalan dari penulis. Sedangkan pada karya ilmiah itu berdasarkan fakta. Yang kedua ada lagi istilah karya ilmiah populer. Karya ilmiah populer adalah karya tulis yang berpegang kepada standar ilmiah tetapi ditampilkan dengan bahasa umum yang mudah dipahami oleh masyarakat awam dan layout yang menarik sehingga masyarakat lebih tertarik untuk membacanya. Nah, misalnya sebuah tulisan itu berdasarkan penelitian tapi dibuat menjadi artikel untuk dibaca orang banyak, misalnya di media massa, itu berarti termasuk karya ilmiah populer. Artinya apa? Penelitiannya, karyanya itu ditulis berdasarkan standar ilmiah, tetapi teknik penulisannya itu adalah bahasa umum yang mudah dipahami oleh masyarakat awam. Sekarang kita lanjut dengan karakteristik karya ilmiah. Nah, karya ilmiah itu sendiri terbagi dua, ada yang namanya karya ilmiah akademik atau murni dan ada juga yang karya ilmiah populer. Sekarang kita uraikan perbedaan keduanya ya. Kalau karya ilmiah akademik, yang pertama itu harus logis, dapat diterima akal. Yang kedua menggunakan bahasa baku atau menggunakan kata baku dan istilah ilmiah. Yang ketiga bersifat objektif atau tidak subjektif. Yang keempat tidak bersifat ambigu atau bermakna ganda. Yang kelima data sesuai fakta. Yang keenam dapat diuji kebenarannya. Yang ketujuh disusun secara sistematis dan yang kedelapan itu dimuat di dalam jurnal akademik. Sedangkan karya ilmiah populer itu juga berisi data objektif, menggunakan bahasa yang cermat tapi tidak terlalu formal, yang penting taat asas, kemudian tidak ambigu, kemudian data juga sesuai fakta, yang berikut juga disusun secara sistematis, dan yang terakhir dimuat di media massa
itu baik majalah, surat kabar, internet, dan website. Jadi perbedaan yang mendasar sebenarnya adalah keduanya itu sama-sama menulis sesuatu yang bersifat ilmiah atau memenuhi standar ilmiah. Hanya bedanya kalau karya ilmiah akademik itu biasanya dimuat di jurnal akademik, sehingga pilihan bahasanya pun berbeda dengan karya ilmiah. Yang terakhir, bagaimana cara kita memasukkan kutipan di dalam karya ilmiah. Nah, di dalam pemasukan kutipan, misalnya kita boleh menyebutkan kutipan dulu, baru nama narasumber yang diikuti dengan tahun dan tanggal lahir. Bisa juga menyebut narasumber dulu, baru diikuti dengan pendapat. Nah, misalnya yang menyebut nama narasumber dulu ya, misalnya kalau penulisnya misalnya adalah Idok Malasari. Nah, kemudian buku saya terbit misalnya tahun 2021. Kemudian halaman yang dikutip misalnya halaman 100. Maka Anda menuliskannya begini. Malasari, kemudian dalam kurung tahun 2001 titik 2, kemudian tulis halaman 100 titik kurung menyatakan bahwa bahasa adalah bla 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 bla. Nah, itu kalau menyebutkan nama sumber yang dikutip itu adalah nama penulisnya dulu. Nah, kalau belakangan misalnya ya, bahasa adalah bla bla bla, lalu di dalam kurung Malasari, 2021 titik 2 halaman 100 tutup kurung. Nah, begitu caranya untuk mengambil kutipan. Kutipan itu pun bisa langsung atau tidak langsung. Nah, setiap kutipan yang diambil itu bisa dimasukkan daftar pustaka di belakang. Penulisannya pun harus dari atas ke bawah itu harus sesuai dengan susunan abjad. Demikianlah penjelasan tentang penulisan karya ilmiah. Anda harus memperhatikan sistematika penyampaian dan penggunaan bahasa. Tuliskan juga sumber atau referensi yang digunakan secara alfabetis setiap Anda menulis karya ilmiah. Dalam ini Anda harus menyertakan kutipan dan perhatikan juga cara penulisannya seperti yang saya jelaskan tadi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.